Shalom, Bapak Ibu. Tempat air mata disimpan dan anggur baru dituangkan. Apa itu, Bapak Ibu? Kirbat Allah. Kirbat Allah, rahasia yang tidak banyak disebutkan, Bapak Ibu, tidak banyak dibahas ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di antara banyak simbol ilahi di dalam Alkitab, tabut perjanjian, dupa, bejana, kandil, ada satu simbol yang paling lembut, paling personal, paling penuh keintiman, namun jarang dikotbahkan ya Bapak Ibu. Simbol itu adalah kirbat Allah. Ini bukan sebuah bejana yang terbuat daripada emas ya Bapak Ibu, bukan sebuah mesbah perak ya, bukan perlengkapan bait Allah. Kirbat itu adalah wadah kulit sederhana, lambang keintiman, bukan kemegahan Bapak Ibu. Lambang kedekatan pribadi, bukan kemuliaan publik. Namun justru di dalam kesederhanaan itulah tersimpan salah satu kebenaran paling lembut dan profetis tentang hati Allah ini. Mazmur 56 ayat 9 berkata demikian, air mataku kau simpan di dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau catat? Oh, betapa besarnya kasih Tuhan, bahwa air mata manusia, air mata yang bahkan sering tidak dihargai orang, ternyata ditampung di dalam kirbat surgawi. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasih, kirbat Allah adalah wadah ilahi bagi air mata umatnya. Di dalam budaya Ibrani kuno, kirbat adalah kantong kulit untuk menyimpan air, minyak, atau anggur. Tetapi Tuhan memakai gambaran itu untuk sesuatu yang lebih dalam, Bapak Ibu. Tuhan menyimpan air mata kita seperti anggur berharga, Bapak Ibu. Ini bukan hanya puisi. Ini adalah fakta teologis dan kebenaran profetis bahwa tidak ada satu tetes air mata pun hilang di hadapan Allah. Air mata yang jatuh di bantal malam, air mata yang tidak dilihat manusia, air mata yang Anda sendiri tidak mengerti, Tuhan berkata, aku menyimpannya di dalam kirbatku. Seolah Tuhan berkata, tangismu adalah bagian dari sejarah ilahi yang kutulis di dalam hidupmu. Itu berarti juga Bapak Ibu, setiap air mata bukan sekedar emosi, melainkan rekaman ilahi Bapak Ibu. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Air mataku kau simpan dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau catat? Ada dua tindakan Allah di sini. Pertama, disimpan. Tuhan tidak membuangnya Bapak Ibu. Yang kedua, dicatat. Tuhan tidak melupakannya. Ini berarti air mata adalah bahasa roh yang Tuhan pahami. Air mata adalah doa yang Tuhan terjemahkan. Dan air mata adalah benih profetis yang akan Tuhan kembalikan sebagai tuaian, Bapak Ibu. Mazmur 126 ayat 5 mengatakan, mengonfirmasinya bahkan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Air mata adalah benih, adalah investasi, adalah mata uang di hadapan Tuhan. Lalu, apa yang kontras?
ada dua wadah yang kontras, Bapak Ibu. Apa itu? Kirbat Allah dan kirbat manusia. Di dalam perjanjian baru, Yesus berbicara tentang kirbat yang lain ya. Tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kirbat yang tua. Ini bisa dibaca di Mazmur 9 ayat 17. Di sini ada dua kirbat, Bapak Ibu. Kirbat Allah, yaitu tempat Tuhan menyimpan air mata kita, dan kirbat hati kita, tempat Tuhan hendak menuangkan anggur baru. Dan keduanya tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Sebab jika hati kita masih keras, masih tua, masih kering, Tuhan tidak bisa menuangkan anggur baru pada musimnya yang baru, Bapak Ibu. Tuhan berkata, "Aku telah mengumpulkan air matamu. Sekarang aku hendak menuangkan sesuatu yang baru ke dalam hidupmu." Tetapi hanya kirbat yang baru yang dapat menerima anggur baru itu. Nah, bagaimana makna profetisnya nih? Air mata adalah persiapan untuk pembaruan berarti, Bapak Ibu ya. Mengapa Tuhan menyimpan air mata? Karena air mata adalah bukti proses pembentukan. Orang yang tidak pernah menangis sering tidak pernah mengalami penyerahan diri, Bapak Ibu. Penghancuran ego, pembentukan karakter, dan perjumpaan intim dengan Tuhan. Berarti air mata juga adalah sebuah tanah hati yang sudah dilunakkan. Dan Tuhan tidak menanam benih apapun pada tanah yang keras. Kirbat Allah berkata kepada kita, "Aku tidak akan membiarkan engkau menangis sia-sia." Air matamu sedang melunakkan hatimu, agar aku dapat menuangkan anggur baru di dalammu. Dan kirbat Allah, Bapak Ibu, adalah sebuah tempat menampung transformasi, bukan sekedar penampungan biasa, Bapak Ibu. Tuhan bukan hanya menyimpan, Ia mengolah. Air mata di dalam kirbat Allah dimurnikan, disucikan, diproses, dan menjadi anggur kesaksian. Lihat Yusuf, berapa banyak air matanya itu memenuhi kirbat Allah. Dikhianati saudara, difitnah, dipenjara, bahkan dilupakan. Tapi pada akhirnya Yusuf berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Kejadian 50 ayat 20. Itulah anggur baru. Hasil dari air mata yang disimpan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat panggilan profetisnya untuk hari ini, Bapak Ibu ya. "Aku sedang mengumpulkan air mata umatku, dan aku hendak menuangkan anggur baru atas mereka. Tetapi mereka harus menjadi kirbat yang baru." Apa artinya kirbat baru itu? Kirbat baru artinya melepaskan kepahitan lama. Akar pahit membuat kirbat retak, Bapak Ibu. Kirbat baru meninggalkan dosa lama. Dosa mencemari anggur baru. Kirbat baru menyingkirkan pola pikir lama. Iblis bekerja melalui mentalitas lama, ketakutan, minder, trauma, dan lain sebagainya. Dan kirbat baru membiarkan Roh Kudus melunakkan hati kita. Kirbat yang kering harus diolesi minyak, dan minyak itu adalah simbol dari Roh Kudus. Apa yang Tuhan hendak tuangkan ke kirbat baru? Ada 5, Bapak Ibu. Semuanya anggur. Anggur apa itu? Anggur pengurapan baru untuk pelayanan, kesaksian, dan panggilan. Anggur sukacita baru
menggantikan duka lama ini Bapak Ibu. Anggur pewahyuan baru, pengertian firman yang lebih dalam. Anggur pujian baru, nyanyian baru bagi Tuhan. Anggur musim baru, perubahan arah pelayanan dan hidup ini. Tetapi semua ini hanya dicurahkan ke kirbat yang baru ya. Hati yang diperbarui saja. Nah, apa makna profetisnya? Dari air mata itu menjadi anggur kemuliaan, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kirbat Allah berbicara bahwa Tuhan melihat, Tuhan peduli, Tuhan menyimpan, Tuhan mencatat, Tuhan memproses, dan Tuhan mengembalikan. Dan hari ini suara roh berkata, tidak ada air matamu yang sia-sia. Tidak ada luka yang Tuhan biarkan tanpa tujuan. Tidak ada malam yang Tuhan tidak perhitungkan. Karena itu, ada hari ketika Tuhan berkata, aku akan mengganti ratapmu dengan tarian. Mazmur 30 ayat 12. Apa yang Anda pikir hilang, ternyata disimpan. Apa yang Anda pikir gagal, ternyata diproses. Apa yang Anda pikir sia-sia, ternyata sedang dimurnikan. Dan suatu hari, air mata di dalam kirbat Allah akan kembali di dalam bentuk anggur kemuliaan. Kesaksian hidup yang membawa banyak jiwa kepadanya. Jadilah kirbat baru, Bapak Ibu, sebab anggur baru sedang disiapkan untuk dicurahkan atas Bapak Ibu. Sekian Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu dan kita semua. Amin.